Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian terkait salah satu metode pembelajaran machine learning yaitu perceptron. Nah, perceptron ini itu terbagi atas single layer atau single perceptron dan juga multi layer perceptron. Nah, bedanya adalah di sini ya, saya akan memberikan sedikit gambaran. Nah, misalnya kita memiliki inputan nih. Inputannya dianggap sebagai bulatan atau node ya. Nah, inputannya misalnya ada 3, tapi di sini nanti akan kita hasilkan yaitu outputnya gitu. Nah, di sini single layer yaitu dari inputan nanti diolah untuk ngecek mana outputnya gitu loh. Ini machine learningnya digunakan untuk semacam classifier gitu. Jadi mendeteksi apakah hasil dari data-data yang sudah diinputkan itu objeknya ini atau ini gitu. Contohnya kayak kita membedakan bunga deh. Bunga berdasarkan panjang panjang mahkotanya, panjang daunnya gitu. Nah, nanti di sini bagian akhir kita menentukan ini bunga apa ini gitu. Nah, sekarang bedanya dengan multi layer, contohnya yaitu seperti double layer dan triple layer, kita tinggal tambahin yaitu node-nya di sini. Nah, sekarang node yang di sini itu menjadi input layer, ini menjadi hidden layer, dan sini menjadi output layer, tetap ya output ya. Tapi inputnya sekarang berpindah di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita jadikan dia sebagai triple layer gitu ya. Triple layer berarti di sini sekarang menjadi inputannya. Ini bagian inputannya. Dua ini menjadi hidden layer dan sini adalah outputnya. Nah, sekarang kenapa kok bisa dibilangnya triple layer gitu kan? Padahal sini ada 4 hitungannya kan. Kalau misalnya di blok sini 1, 2, 3, sama 4. Nah, sekarang inputan ini tidak mengolah apapun, dia hanya menerima datanya saja. Pas diolahnya di sini. Jadi inilah layer 1, ini layer 2, dan ini adalah layer 3 penentuan hasil akhirnya. Begitu. Oke, sekarang kita menuju ke scriptnya ya. Nah, di sini saya memiliki sebuah file namanya single perceptron. Ini diberikan oleh guru saya dan juga sebuah dataset namanya iris, yaitu data bunga gitu ya. Nanti akan saya letakkan di link GitHub saya teman-teman ya, untuk iris sama single perceptronnya. Nah, sekarang jadi kita letakkan dulu file iris sama single perceptronnya di dalam satu folder yang sama dengan file kita. Nah, di sini saya menggunakan nama filenya yaitu latihan perceptron. Teman-teman bisa lihat di sini ya, namanya latihan perceptron.py. Kalian bebas saja mau menggunakan nama apapun. Nah, selanjutnya kita akan menginstal terlebih dahulu ya, 3 modul, yaitu kita akan menggunakan Pandas, NumPy, sama scikit-learn. Jadi kita buka command prompt kita, pastikan kalian terkoneksi dengan internet yang teman-teman ya. Jadi kita ketikkan pip install NumPy. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Kalau misalnya sudah terinstall, kita lanjutkan yaitu pip install Pandas. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, kita lanjutkan lagi yaitu pip install scikit-learn. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita enter, kita tunggu beberapa saat. Dan oke, sudah selesai ketiga modul, kita unduh. Nah, sekarang Pandas itu gunanya yaitu untuk membaca ini teman-teman. Untuk membaca mana ya tadi ya file ininya. Untuk membaca, nah ini, iris ini. Iris ini berbentuk CSV atau comma separated value. Nah, teman-teman bisa lihat ya, data di sini terpisah dengan koma gitu ya. Jadi, kegunaan Pandas itu untuk membaca iris comma separated value atau file CSV. Kemudian ada NumPy karena di sini kita menggunakan NumPy, jadi kita harus mengimport dulu menginstal dulu modulnya. Dan scikit-learn itu kegunaannya untuk nanti ya, kan kita sekarang belajar single perceptron dulu, nanti bagian double perceptron sama triple perceptron itu atau triple layer ya, itu kita akan menggunakan scikit-learn atau model machine learning yang sudah dimiliki sama Python gitu. Oke, selanjutnya kita pada latihan perceptron.py kita ketikkan from single perceptron. Nah, kenapa saya mengetikkan ini? Karena nama filenya di sini adalah single perceptron ya. S-nya kapital, P-nya kapital, jadi kita ikuti S-nya kapital, P-nya kapital. Nah, sekarang file ini akan menjadi sebuah modul. Sebenarnya modul-modul yang kita import itu merupakan sebuah file biasa seperti ini. Oke, from single perceptron kita import, yaitu kita cari ini, nama kelasnya adalah perceptron, jadi kita copy saja, kita paste. Nah, di sini berarti P-nya kapital ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita save dulu, kita import pandas as pd gitu ya.
PD ini kita singkatin biar kita nggak nulis pandas sepanjang ini gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel, misalnya data itu sama dengan pd.read underscore csv seperti ini, buka tutup kurung, tanda petik. Nah, nama file yaitu di sini adalah iris.csv. Jadi kita ketikkan iris.csv. Kemudian kita print variabel data, maka akan memberikan kita hasil sebagai berikut. Nah, di sini kita melihat dimulai dari 0 sampai 149. Nah, sini jelasin yaitu kita memiliki 150 baris dan 6 kolom gitu ya. Nah, kolomnya itu ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, target sama target depth. Nah, sekarang kalau misalnya kita periksa, tunggu kita balik lagi ya ke tadi, kita jalanin. Nah, di sini ada target name ya. Kita nggak tahu nama-nama dari nama bunganya. Irisnya adalah nama bunga gitu ya. Di sini hanya ada 3 bunga. Tapi kan kalau misalnya kita punya data, kita nggak tahu ya ada bunga apa aja atau ada data apa aja nih gitu. Nah, kita bisa cek dengan cara sebagai berikut. Jadi kita print data.value underscore count, pakai S ya, counts, buka kurung, tutup kurung, kita save, kita eksekusi. Nah, oke, mohon maaf ya teman-teman, saya lupa. Data, kurung kotak, tanda petik, target underscore names. Nah, kenapa saya panggil target underscore names? Karena inilah kolom yang ingin kita cek ada berapa sih data-datanya, kita save, kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada setosa, nama bunganya, ada versi color, nama bunganya juga, ada virginica, ini nama bunga juga. Sebanyak 50 data, 50 data, 50 data. Nah, kalau total memang benar ya, hasilnya yaitu 150. Oke, nah selanjutnya kita akan pisahin data-datanya gitu ya, sebagai data training, testing, sama latihnya gitu. Jadi pertama saya akan membuat sebuah variabel namanya setosa underscore x, itu sama dengan data.ilog kurung kotak titik 2 koma titik 2 min 2 gitu ya. Jadi maksudnya dari titik 2 min 2 ini gimana? Nah, kalau misalnya saya print setosa underscore x, teman-teman bisa lihat di sini saya memisahkan yang tadinya semula itu ada 6 kolom, sekarang menjadi 4 kolom, yaitu sepal length, sepal width, petal length, sama petal width saja. Nah, di sini kita akan jadikan keempat kolom ini sebagai inputan. Nah, sekarang di sini semua datanya istilahnya diambil ya, mulai dari 0 sampai 149. Sedangkan kalau dari file irisnya ini kita bisa lihat iris setosa itu dimulai dari angka, misalnya ya, ini adalah hitungannya 1 sampai baris ke, nah di sini 50 gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu kita bisa olah dengan cara menulis 0 sampai 40. Ini sebagai data latihnya kita untuk bagian inputan. Nah, sedangkan untuk data latihnya kita bagian outputnya yaitu bagian sini ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini ini adalah targetnya. Targetnya itu adalah 0, 0, 0. Nah, kenapa kita memakai targetnya yang ini ya, 0 ini, bukannya target names yang pakai iris setosa? Karena machine learning ini hanya menerima angka untuk melakukan pelatihannya. Jadi kita ketikkan di sini yaitu setosa underscore y itu sebagai data latih untuk outputnya, data.ilog kurung kotak 0.40 koma min 2. Min 2 itu maksudnya kita akan mendapatkan data yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi kita save dulu. Nah, sekarang kalau misalnya saya print bagian y-nya itu, kita save, kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat saya mendapatkan bagian apa namanya? Bagian yang targetnya itu dari mulai rentang 0 sampai 40 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan menuju yang tadi ya. Kita lanjutkan dengan kita membuat yaitu data testing gitu ya. Data setosa test itu sama dengan data.ilog kurung kotak 0.40, mohon maaf, bukan 0.40 lagi ya, tapi dari mulai 40 sampai dengan 50, koma, yaitu min 2-nya. Jadi data testing ini, mohon maaf, ini bukan min 2, tapi titik 2 dulu baru min 2. Jadi setosa test ini, itu adalah yang tadi ini, bagian inputannya, yang nanti akan kita masukkan ke dalam model machine learning kita, yang nanti
hasilnya itu akan diprediksi ya sama model machine learning kita, misalnya berapa sih hasil dari targetnya gitu. Apakah targetnya itu adalah iris setosa ya yang bernilai 0, atau iris iris versicolor yang bernilai 1, atau iris virginica yang bernilai 2 gitu. Jadi kita save dulu. Nah, sekarang kita tinggal copy saja. Sekarang kita membuat yaitu namanya di sini bagian versicolor sekarang ya. Jadi kita ubah dulu variabelnya versicolor. Sini juga versicolor. Oke, di sini juga versicolor. Nah, kok selanjutnya kita akan ubah, tadi kan sudah sampai 50 ya, berarti versicolor itu mulai dari 50 sampai dengan 90, di sini juga 50 sampai dengan 90, dan sini mulainya dari 90 sampai dengan 100. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk yang bagian virginica, jadi kita tinggal copy, kita paste virginica, kita ganti dulu ya nama variabelnya. Di sini virginica. Nah, di sini juga virginica. Kemudian kita ganti di sini yaitu pertama dari 100 sampai 140. Kemudian di sini juga kita ubah yaitu dari 100 sampai 140. Nah, di sini kita ganti yaitu dari 140 sampai 150 gitu. Nah, di sini kita membuat masing-masing data latih gitu ya, data training untuk setosa X, setosa versicolor dan virginica, masing-masing data latihnya yaitu 80% gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat ya namanya itu kita panggil dulu deh kelas kelas perceptron tadi. Misalnya saya buat nama variabel yang namanya percept, itu sama dengan perceptron buka kurung tutup kurung. Nah, di sini P-nya kapital teman-temannya, mengikuti dari referensi modul yang sudah kita ambil tadi. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel namanya x sama dengan pd.concat. Nah, maksudnya concat ini apa? Kita akan menggabungkan. Ini kan filenya terpisah. Nah, kita mau gabung nih setosa X sama versicolor X dulu nih. Kalau setosa X itu targetnya bernilai 0, versicolor itu bernilai 1 gitu ya targetnya. Jadi kita gabungin dulu. Untuk setosa, oke, di sini jangan lupa ya teman-teman ya, kita berikan di dalam buka kurungnya itu, kita berikan kurung kotak. Nah, setosa underscore X, itu data latihnya, koma, sama versicolor underscore X. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel namanya Y, tapi kapital ya. Di sini X-nya tadi kapital, sini sekarang Y-nya kapital. Kita tinggal copy saja. Tapi sekarang diganti, yaitu setosa underscore Y sama versicolor underscore Y. Nah, sekarang kita akan print dulu, kita lihat bagaimana hasil X-nya. Nah, teman-teman bisa lihat, sekarang di sini yaitu penggabungan dari si punyanya setosa sama versicolor. Nah, selanjutnya, kita akan manggil kita akan mengfitkan dua data ini. Jadi caranya yaitu percept ini punyanya perceptron tadi ya, nama variabel yang kita panggil, terus .fit. Nah, fit ini ada dalam file Singer Perceptron. Nah, di sini yaitu di sini kita harus memasukkan data X dan data Y, data bagian training inputan sama data training untuk outputnya gitu. Yaitu kita masukin dari punya kita ya, namanya X capital, jangan lupa .values karena kita harus ubah dia menjadi array gitu, karena kalau sebelumnya di sini masih berupa data frame gitu ya. Terus kemudian di sini kita berikan koma y.values. Nah, sekarang kita coba ya melakukan prediksi menggunakan setosa test. Jadi di sini kita cek percept.predict. Nah, predict ini dari mana saya tahunya? Saya juga tahunya dari sini nih. Nah, di sini ada bagian predictnya, yang itu dimasukkan data mana nih data testingnya gitu, masuk dari X ini ya. Yang akan nanti mengembalikan y_predicted gitu. Oke, berarti kita print dulu ya. Print buka kurung tutup kurung, kita masukin nih variabel namanya percept.predict buka kurung tutup kurung. Nah, kita masukin variabel setosa underscore test. Kita save, kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini secara tepat dia memberitahu bahwa hasil prediksi yang tidak diketahui oleh komputer saat melakukan pembacaan data itu benar, yaitu bagian setosa karena targetnya semuanya nilainya 0.
Nah, ini bagian dari setosa. Sekarang kalau misalnya punyanya versi color, kita cek ya. Versi color. Kita save, kita eksekusi. Nah, semuanya benar, yaitu bernilai 1. Begitu teman-teman. Nah, kalau misalnya dipikir, bagian predik ini ya, itu kan komputer bisa baca datanya gitu. Enggak. Komputer ini nggak tahu cara baca datanya ini, karena kita tidak mengajari mesin kita pada bagian data yang di sini gitu kan. Kalau di sini mulai dari 0 sampai 40, sedangkan data uji cobanya kita yaitu mulai dari 40 sampai 50. Begitu. Nah, sekarang kelemahan dari single perceptron, dia hanya bisa membedakan 0 dan 1. Begitu. Jadi kalau misalnya saya pakai ya di sini, misalnya saya gabunginnya sama Virginica yang bernilai 2 sama di sini deh, Virginica. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau cek nih, Virginica kan harusnya memberikan hasil 2 ya, kalau misalnya saya cek. Nah, tapi di sini dia, oh mohon maaf, saya salah ketik, Virginica. Kita save, kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini memberikan nilainya 1. Nah, kenapa demikian? Karena pada single perceptron ini, pada file yang diberikan oleh guru saya. Oke, bentar ya. Saya save lagi. Nah, bagian sini, single perceptron ini, di saat kita membaca bagian istilahnya data latih untuk outputnya, nilainya akan berupa 1 jika I itu lebih besar dari 0. Selain itu, maka nilainya adalah 0. Jadi hanya bisa tahu 0 dan 1 gitu ya. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan yang namanya modul scikit-learn gitu ya. Nah, di sini di scikit-learn ada namanya multi-layer perceptron gitu. Jadi di sini ya, saya mulai dari double layer. Double layer itu seperti tadi, ada satu input, satu hidden layer, dan satu output. Nah, pada double layer ini, pertama kita akan mengimport dulu ya modulnya. Jadi from sklearn.neural_network import MLP classifier. Nah, di sini MLP sampai C-nya ini besar, sisanya kecil. Jadi MLP classifier sklearn.neural_network. Kalau nggak salah gini ya, coba kita jalankan. Oke, tidak ada error, berarti benar ya. Ngambilnya dari neural network. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan, tadi kan pakainya percep1 ya, sekarang saya ganti deh percep2 gitu ya. Maksudnya kita menggunakan double layer. Di sini kita masukkan sama dengan MLP classifier buka tutup kurung. Nah, di sini istilahnya ada apa ya nyebutnya ya, learning rate gitu ya, learning underscore rate underscore init itu sebesar 0.001. Nah, secara default itu learning rate initnya 0,001, yang menyebabkan proses pembelajaran dari si mesin ini akan menjadi lebih lambat karena istilahnya menganalisa datanya. Sebenarnya bagus juga, tapi akan membuat prosesnya itu menjadi lambat gitu ya. Nah, kita kan pengen sesuatu yang cepat dengan mesin. Oke, selanjutnya di sini kita ketikkan koma, yaitu, nah sekarang cara nambahin hidden layer-nya di sini sudah ada ya dari bawaan modulnya, hidden underscore layers, kalau nggak salah pakai S ya. Hidden underscore layers, buka kurung, sama dengan buka kurung 10, kosongin aja. Nah, 10 ini maksudnya adalah satu hidden layer gitu. Nah, kalau misalnya nanti kita pakai 2 hidden layer, kita tinggal tambahin 10 aja. Nah, maksudnya 10 ini apakah harus 10? Enggak. 10 ini adalah dalam satu hidden layer itu terdapat 10 node. Nah, semakin banyak node-nya itu, secara pengalaman saya, itu akan menjadi hasilnya semakin bagus gitu. Nah, di sini karena kita membicarakan double layer, berarti kita pakainya 10 saja. Kemudian kita akan membuat, yaitu namanya x1, itu sama dengan pd.concat buka kurung tutup kurung kurung kotak. Nah, di dalamnya kita masukin yang lama ini, jadi biar datanya gabung ya. Di sini sudah ada setosa sama versi color. Sekarang kita gabung ketiga datanya, yaitu pertama x, Virginica underscore x. Kemudian kita copy aja ini, copy, kita paste ya. Sekarang menjadi y-nya tapi di sini kapital.
Nah, di sini kita ganti yaitu Y capital sama Virginica underscore Y-nya biasa aja, ngikutin dari yang sininya. Nah, sekarang kita akan ketik yaitu kita panggil variabel tadi percep2.fit, buka tutup kurung, kita masukin X1 sama Y1. Kemudian kita print percep2.predict. Nah, kita misalnya mau prediksi nih bagian ini ya, mulai dari setosa test, versi color sama Virginica. Jadi kita tinggal copy aja setosa underscore test. Oke, kemudian saya copy, Ctrl C, V. Nah, setosa, kemudian ada versi color, kemudian juga ada namanya Virginica. Kita save, kita eksekusi. Oke, ternyata di sini tidak ada namanya hidden layers ya. Sebentar kita periksa dulu dokumentasinya karena saya suka lupa gitu ya. sklearn mlp classifier. Nah, di sini kita cek dulu bagian dokumentasinya. Oh, mohon maaf ya teman-teman. Hidden layer sizes. Sorry. Di sini makanya hidden layer underscore sizes. Nah, seperti ini. Ya kan? Hidden layer sizes. Ya, benar. Kemudian, sebentar ya teman-teman ya, saya agak lupa. Nah, kita bisa membuat ini nih. Oke, kita tambahin ya. Di sini setelah bagiannya yang di sini, kita berikan koma. Max underscore items itu sama dengan 200. Nah, maksudnya ini apa? Pembelajarannya itu diulang sebanyak 200 kali. Nah, biasanya kalau misalnya prediksi kita masih salah, dan untuk istilahnya membenarkan mesin kita belajar secara tepat dan akurat, kita bisa melakukan max itersnya ini atau pembelajaran pengulangannya itu sebanyak mungkin 500 kali sampai 1000 kali juga nggak masalah. Tapi itu juga harus diperiksa kembali ya hasil dari prediksinya apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan berarti percuma. Berarti kita harus meningkatkan kualitas data kita. Nah, di sini kita akan coba dulu menggunakan max iternya 200. Secara default sudah 200 ya teman-teman ya. Kemudian hidden layer size-nya itu 10. Learning rate-nya itu kita perbesar menjadi 0,01. Kita save, kita eksekusi. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, mohon maaf teman-teman. Saya cek lagi ya dokumentasinya. Oh, nggak pakai S, mohon maaf ya. Max underscore iter. Kita save ya. Kita eksekusi lagi. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat bagian setosa dia tahu semua, bagian versi color dia juga benar yaitu 1, dan Virginica dia juga tahu yaitu nilainya 2. Kita save lagi, kita eksekusi lagi, kita lihat lagi ya. Oke, masih bagus ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita turunkan misalnya di sini menjadi 5 gitu ya, kita save, kita eksekusi. Oke, di sini masih bagus. Coba di sini ya, kita pakainya 0,01 bawaan dari sananya gitu ya. Nah, di sini dia sekarang mengalami istilahnya pembelajaran lambat, akhirnya menganggap semua data ini sebagai setosa gitu. Nah, kalau misalnya saya eksekusi lagi, nah di sini malah dia sekarang menjadikan semua data yang kita masukkan itu menjadi Virginica. Dia nggak bisa membedakan mana setosa, versi color, dan Virginica. Di sini cuma ada 2 saja yang benar gitu. Nah, maka dari kita harus meningkatkan learning rate-nya. Kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang sudah agak mendingan gitu ya teman-teman. Coba kita jalankan. Kita eksekusi kembali. Oke, jadi datanya sudah benar. Tapi kenapa di sini tadi saya masukkan 10? Karena istilahnya semakin banyak note itu terkadang ya semakin baik gitu. Oke, jadi ini adalah penjelasan untuk yang bagian double layer. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita menggunakan triple layer gitu? Jadi kita tinggal copy saja keseluruhannya, kita paste. Nah, di sini kita nggak perlu pakai modul ini karena kan sudah dipanggil di atasnya. Yaitu kita tambahin aja ini 10 nilainya. Nah, artinya hidden layer pertama dia akan menggunakan 10 node. Nah, hidden layer kedua dia juga akan menggunakan 10 node. Nah, coba kita kurangi ya learning rate-nya, kita save, kita eksekusi. Nah, di sini datanya sudah benar ya teman-teman ya. Tapi bagian yang sini, di sini dia mengalami semacam data yang membingungkan gitu. Dia nggak bisa membedakan beberapa yaitu di bagian versi color dan Virginica. Oke, kita coba jalankan lagi karena mesin ini belajar dan suka berubah-ubah datanya. Nah, sekarang
dia mulai benar kembali gitu data-datanya. Coba kita jalankan lagi ya teman-teman ya. Kita lihat lagi. Nah, sekarang dia mulai bingung lagi, yaitu membedakan antara versicolor dan virginica. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Selain kita bisa meningkatkan learning rate-nya, kita juga bisa menambahkan iternya ini. Max iternya kita bisa tingkatkan misalnya dari 300. Nah, kita periksa kembali. Nah, sekarang pembacaan datanya sudah lebih mendingan meskipun masih ada kesalahan di sini ya, yaitu 1. Nah, kita coba jalankan lagi. Kita eksekusi kembali. Nah, sekarang datanya sudah agak mendingan. Nah, berarti tadi ada kesalahan. Kita bisa tingkatkan lagi bagian max iternya sebanyak 500. Nah, sekarang datanya langsung benar gitu ya, outputnya. Begitu. Tapi lebih baik kita di sini kasus kita ini menggunakan learning rate-nya itu 0,01 dan max iternya 200. Jadi biar tidak prosesnya lama gitu ya. Jadi kita eksekusi kembali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia tidak mengalami ini nih, error seperti ini ya. Istilahnya maximum iteration reach and the optimization hasn't converged yet gitu. Nah, sudah tidak ada warning seperti itu, berarti data kita semakin bagus teman-teman. Sebenarnya warning ini cuma peringatan biasa aja, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau misalnya muncul seperti ini, tapi ini hanya menunjukkan bagaimana kualitas data kita. Baik, sekian saja penjelasan saya terkait Perceptron. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.